Di dalam tradisi Yahudi, ketika seseorang melakukan dosa, maka ia harus mempersembahkan korban berupa seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kambing betina itu dan menyembelihnya. Imamat pasal 4 ayat 27-31. Jika manusia yang berbuat dosa, mengapa kambing betina yang tidak berdosa yang justru harus menanggungnya? René Girard, seorang filsuf Prancis, menganggap bahwa ritus korban penghapus dosa di dalam tradisi Yahudi merupakan sebentuk kekerasan yang disakralkan di dalam agama. Menurutnya, kekerasan tidak dapat dihilangkan dari dunia ini, tetapi kekerasan disakralkan agar tidak menciptakan kekerasan yang lain. Dan dalam hal ini, kekerasan terhadap pihak lain yang tidak ada kaitannya dipandang mampu untuk memutus siklus kekerasan berikutnya. Dengan demikian, agama menggunakan kekerasan kepada pihak lain yang dikambing hitamkan untuk memutus siklus kekerasan. Sebagai contoh, ketika seseorang dinyatakan berdosa karena memukul orang lain, maka ia harus mempersembahkan korban agar mendapat pengampunan dari Allah, sehingga potensi kekerasan lain dapat diredam. Penggunaan kambing betina sebagai korban merupakan simbol penebusan agar orang yang berdosa mendapatkan pengampunan dari Allah dan tidak menerima pembalasan akibat dosanya. Di dalam kisah Kain dan Habel, ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Allah, Kain menjadikan Habel sebagai kambing hitam, hingga akhirnya Habel mati di tangan Kain. Namun, peristiwa kematian Habel justru menciptakan luka di hati Allah. Dan oleh sebab itu, Allah memberi ruang suara bagi darah Habel. Kejadian pasal 4 ayat 10. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Tidak hanya sampai di situ, Allah pun mendengarkan keluhan Kain dan menandai Kain sehingga rantai kekerasan tidak berlanjut. Kejadian pasal 4 ayat 15b. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tidak hanya Habel, Yesus pun mengalami hal yang sama. Ia dikambing hitamkan oleh berbagai kelompok keagamaan Yahudi. Ketika para ahli Taurat merasa wawasannya terusik, ketika para Saduki merasa status sosialnya direndahkan, ketika para Farisi merasa ketaatannya dipertanyakan, maka Yesuslah yang dikorbankan. Yesuslah yang dikambing hitamkan melalui peristiwa salib. Namun, kebangkitannya justru membuktikan bahwa Allah berpihak kepada para korban. Kebangkitan Kristus bukan untuk membalaskan dendam atas kematiannya, melainkan untuk membuka suara para murid yang dibungkam oleh teror ketakutan. Di sekitar kita ada begitu banyak kasus kekerasan, mulai dari kasus-kasus perundungan di sekolahan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselisihan antar anggota gereja. Semua peristiwa kekerasan itu, di satu sisi, dapat terus berulang dan melahirkan korban-korban baru. Dan di sisi lain, banyak orang yang menjadi korban merasa dibungkam di dalam ketakutan
enggan mengutarakan dan hanya mampu menyimpan. Disinilah peran kita untuk menjadi pendengar bagi mereka. Seperti halnya Allah yang mendengarkan teriakan darah Habel, kita pun terpanggil untuk meredam siklus kekerasan di sekitar kita dengan menyediakan telinga dan hati kita untuk mendengarkan suara mereka yang menjadi korban. Jika kekerasan tidak dapat dihilangkan, maka berdirilah bersama para korban